Halo, content creator masa depan. Gue tahu banget rasanya. Ya, dulu juga mikirnya, gila, bisa nggak ya gue punya channel YouTube sendiri? Bisa nggak ya dapat duit dari sana? Percayalah, itu pertanyaan yang sama yang dulu menghantui gue belasan tahun lalu. Sekarang, setelah 5 tahun berkecimpung di dunia per-YouTube-an, gue bisa bilang dengan yakin, YouTube itu bukan cuma tempat hiburan, tapi juga ladang rezeki yang nyata. Dan lo, yang baru mau mulai, punya potensi yang jauh lebih besar dari yang lo bayangkan. Dulu, persaingan belum seganas sekarang. Tapi, tools dan ekosistem YouTube juga belum secanggih sekarang. Ibaratnya, dulu gue kayak meraba-raba di kegelapan. Bikin video pakai kamera seadanya. Editing cuma pakai software gratisan. Dan ngarep banget ada yang nonton. Pernah sebulan cuma dapat 100 views, udah senang banget rasanya. Tapi satu hal yang gue pegang teguh dari dulu sampai sekarang, konsistensi dan passion. Gue bikin konten karena gue suka. Gue bikin konten karena gue pengen berbagi. Dan dari situlah, pelan-pelan, channel gue mulai tumbuh. Dari ratusan views, jadi ribuan, puluhan ribu, sampai akhirnya jutaan. Rahasia suksesnya apa? Jujur, nggak ada magic. Intinya cuma satu, lo harus ngerti target audiens lo. Dulu, gue cuma bikin video yang gue suka. Sekarang, gue bikin video yang disukai audiens gue. Tapi tetap dengan sentuhan personal gue. Itu bedanya. Tips anti gagal ala gue 5 tahun di YouTube. Gue kasih bocoran nih. Beberapa hal fundamental yang wajib lo perhatiin kalau pengen sukses di YouTube dan mulai dapat penghasilan. Pilih niche yang tepat, tapi jangan kaku. Dulu gue mulai dengan niche yang spesifik banget. Sekarang, gue lebih fleksibel, tapi tetap dalam koridor yang gue kuasai. Penting buat lo untuk menemukan niche yang lo nikmati, tapi juga punya potensi pasar. Jangan sampai lo cepat bosan atau nggak ada yang minat. Kualitas konten itu harga mati, tapi mulai aja dulu. Dulu gue cuma punya modal kamera HP. Sekarang, alhamdulillah, gear gue udah lumayan. Tapi, poinnya bukan di alatnya, poinnya di ide dan penyajian. Mulai aja dulu dengan apa yang lo punya. Nanti seiring waktu, kualitas akan ikut meningkat. Yang penting, ide lo harus orisinal dan menarik. Judul dan thumbnail adalah gerbang utama. Dulu, gue sering bikin judul asal-asalan. Sekarang, gue bisa menghabiskan waktu berjam-jam cuma untuk mikirin judul dan thumbnail yang clickbait dalam artian positif, ya, dan relevan. Ini kunci biar video lo diklik sama calon penonton. Belajar SEO YouTube, jangan malas. Dulu gue nggak ngerti SEO itu apa. Sekarang, gue sadar SEO YouTube itu penting banget. Mulai dari riset kata kunci, penempatan di deskripsi, sampai tag. Ini yang bikin video lo muncul di pencarian dan direkomendasikan YouTube. Interaksi dengan komunitas itu penting banget. Dulu, gue jarang balas komen. Sekarang, gue sebisa mungkin balesin komen, bikin live streaming, atau bikin community post. Audiens itu aset berharga. Jaga hubungan baik dengan mereka. Monetisasi itu bukan cuma AdSense. Dulu gue cuma ngarep dari AdSense. Sekarang, affiliate marketing, endorsement, jualan merchandise, sampai bikin produk digital sendiri. Banyak banget pintu rezeki di YouTube. Jangan cuma terpaku satu jalur. Siap jadi YouTuber profesional. YouTube itu maraton, bukan sprint. Ada kalanya lo down, ada kalanya lo ngerasa stuck. Tapi ingat, setiap YouTuber sukses pasti pernah ngalamin fase itu. Yang penting, jangan pernah berhenti belajar dan beradaptasi. Algoritma YouTube selalu berubah, tren selalu datang dan pergi. Lo harus fleksibel. Jadi, buat lo yang masih ragu, yang masih mikir-mikir, ini saatnya. YouTube itu udah jadi ekosistem yang matang. Tapi selalu ada ruang untuk content creator baru yang punya ide segar dan semangat membara. Gue yakin, lo bisa jadi YouTuber sukses selanjutnya. Cukup dengan modal keberanian, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Yuk, gaspol! Dunia YouTube menunggu karya-karya terbaik lo.